Mending Nayuan lu coba-coba dulu dah share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi meskipun dalam keadaan bertatap maya. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kali ini. Bapak minta ada satu orang untuk memimpin doa ya. Siapa yang mau? Jangan berebut ya. Saya aja, Pak. Oh baik, Ryan Faredi silakan untuk memimpin doa. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ryan Faredi. Sebelumnya Bapak mau nanya kesiapan kalian untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Apa kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Waduh, rupanya kurang semangat ya. Bapak punya jargon. Jargonnya gini, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian harus jawab yang semangat. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Dimulai Baik, ya Pak. jargonnya. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi kurang semangat. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Akbar. Nah, Bapak absen kalian dulu ya. Aulia Bapak. Rizkiana hadir. Hadir, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Lala? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Dias Octavia Ningrum. Iya, Pak, aku hadir, Pak. Bagaimana kabarnya Dias? Iya, Pak, baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Dias Eka Kusuma. Siap, hadir, Pak. Gimana kabarnya Dias Eka? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Selanjutnya Julia Nurmayanti. Hadir, Bapak. Gimana kabarnya Julia? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Apa Nur Yasin? Hadir, Pak. Gimana kabarnya Yasin? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Akil Rizky lah. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Akil? Baik, Pak. Selanjutnya Muhammad Iqbal Nugraha. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Iqbal? Alhamdulillah Sehat? baik, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Ramli Dilaga. Siap, hadir, Pak. Gimana kabarnya Ramli? Rupanya sinyalnya kurang bagus ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, hadir ya. Wahyu Alicia Pratama. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Wahyu? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah. Terus Uus Ustiaro. Uus Ustiaro. Nah, Uus Ustiaro kemana ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin terkendala sinyal, Pak. Oh, Katanya baik. sinyalnya kurang baik, Pak, tadi. Kuotanya Oh, ini, oke. Pak. Udah izin. Oke. Selanjutnya ada Fadilah. Hadir Bapak. Gimana kabarnya Fadilah? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rehan Fareji.
Rehan Fahreji. Hadir, Pak. Ah, gimana kabarnya Rehan? Baik, Pak. Nah, apa ada yang belum disebut? Hadir semua ya? Iya, Pak. Iya, Bapak hadir, Pak. Nah, sebelumnya Bapak izin share screen dulu ya untuk menampilkan materi pada pagi hari ini. Siapa? Apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, untuk mata pelajaran gambar teknik pertemuan pertama ini yaitu membahas mengenai jenis-jenis atau alat-alat yang digunakan untuk menggambar teknik. Bentar. Jalan nggak PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri sudah ganti atau Pak belum PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran Sudah. kali ini itu yang pertama itu setelah diskusi kalian dapat menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis gambar dan alat gambar. Nah, yang kedua itu memahami peralatan gambar, peserta didik dapat menggunakan jenis-jenis pensil gambar dan alat gambar. Nah, sebelumnya saya mau nanya, kalian pernah menggambar nggak sih? Pastinya pernah Pernah, dong ya. Pernah, Pak. Nah, coba Pernah, kalian Pak. sebutkan alat apa saja yang digunakan untuk menggambar. Yuk, dijawab, jangan rebutan. Aku, Pak. Ya, dia silakan Pak, dia. aku, Pak. Ada buku gambar atau enggak kertas HPS, terus ada pensil, ada pulpen, ada pensil warna, krayon, dan lain-lain, Pak. Oke, stop. Terima kasih dia jawabannya. Betul sekali. Nah, Sama, selanjutnya Bapak. tadi siapa lagi? Tadi siapa Ayo, lagi Pak, yang saya, mau Pak. jawab? Siapa sebut nama? Iqbal Nugraha Pak. Oh, Iqbal. Ya, Pak Iqbal. Ada lagi penggaris sama penghapus Pak, sama jangka juga kalau dibutuhin. Oh, ya. Ada yang mau jawab lagi? Yang lainnya? Apa ada yang mau menjawab lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oh, cukup. Selanjutnya itu, nah benar apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi, itu ada di antaranya itu ada kertas HPS, terus ada penggaris, ada penghapus. Nah, untuk peralatan menggambar sendiri itu ada meja gambar di dalam gambar teknik itu. Selanjutnya ada pensil, ada penghapus, penggaris, jangka, dan mal. Nah, mungkin ini ada beberapa bagian saja yang Bapak sebutin. Nah, selanjutnya itu untuk jenis-jenis pensil gambar, yaitu yang pertama ada pensil biasa. Nah, yang kedua itu ada pensil isi ulang, dan yang ketiga itu ada pensil mekanik. Nah, apa ada yang kurang paham? Paham, Bapak? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham Ya. Pak. Pensil biasa. Nah, untuk tingkat kekerasan pensil sendiri itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada, di antaranya yang pertama itu yang paling keras itu dengan simbolnya itu H, yaitu hard. Selanjutnya B, black. Yang ketiga itu HB, half black, dan F itu film. Ini perlu kalian ketahui dan kalian pelajari itu ada beberapa jenis ya untuk tingkat kekerasan pada pensil. Nah, selanjutnya ada meja gambar. Oh iya, sebelum ke meja gambar, untuk teknik meruncingkan itu apa kalian sudah tahu atau belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Apa ada yang tahu? Nah, untuk suatu pensil itu perlu Aku enggak, diruncingkan. Pak. Kenapa, Dias?
Enggak, Pak. Kalau saya sih Pak meruncingkannya pakai cutter Pak, kalau nggak pakai serutan gitu Pak, kalau udah tumpul. Oh gitu. Nah, untuk tekniknya sendiri tuh pada suatu pensil itu bisa perlu diruncingkan karena salah satu faktornya yaitu buruk suatu garis tergantung dari cara meruncingkan pensil tersebut. Nah, meruncingkan pensil itu jangan digosok-gosok asal di dinding ya. Terus lantai atau meja dapat menyebabkan kotor. Nah, gunakanlah amplas. Nah, setelah tadi diserut atau digunakan dengan cutter itu, kalian perlu mengamplas supaya nanti di kertasnya itu tidak kotor. Begitu ya anak-anak. Nah, Baik, untuk Pak. Baik, Pak. ya, untuk menggunakan pensil sendiri itu untuk mendapatkan garis yang rata itu ada tekniknya loh. Untuk tekniknya itu pensil itu harus ditarik dengan diputar sambil ditekan pelan-pelan. Nah, kedudukan pensil itu sekitar 60 derajat terhadap garis yang akan dibuat. Nah, supaya apa? Supaya presisi, kurang lebih ya. Nah, selanjutnya ada meja gambar. Ini beberapa contoh dari meja gambar. Apa terlihat di PowerPoint-nya? Terlihat, Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Bapak. Nah, untuk meja gambar sendiri, baik mempunyai bidang permukaan yang rata, tidak melengkung. Nah, alasannya kenapa? Karena apabila kita menggunakan meja gambar yang melengkung itu tidak bagus karena pada saat kita menggaris suatu gambar itu bisa belok-belok atau apa. Nah, meja tersebut dibuat dari kayu yang tidak terlalu keras, misalnya kayu pinus. Sambungan papanya juga harus rapat, tidak berongga. Bila permukaannya diraba, tidak terasa ada sambungan atau tonjolan. Nah, begitu supaya garis yang kalian gunakan itu, kalian gambar itu tidak bergelombang. Nah, selanjutnya penghapus. Nah, ini contoh penghapusnya ya. Pasti kalian sudah tahu lah ya. Sering digunakan juga dalam pembelajaran. Nah, penghapus yang dimaksud dalam peralatan gambar teknik adalah penghapus yang digunakan untuk kertas gambar. Nah, jadi dapat digunakan macam penghapus itu penghapus ada dua macam penghapus, yaitu penghapus pensil dan penghapus tinta. Nah, untuk penghapus pensil sendiri pada kertas gambar biasa umumnya hampir sama. Penghapus kertas gambar terdapat macam-macam merek. Salah satunya itu seperti yang ada pada gambar contoh, yaitu ada Staedtler, terus ada Faber-Castell, nah, ataupun merek-merek lainnya. Yang selanjutnya itu ada penggaris segitiga. Nah, untuk penggaris segitiga ini pada kelengkapan gambar teknik adalah penggaris segitiga. Penggaris ini digunakan untuk menarik garis tegak miring ataupun sejajar, ukurannya variatif dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bahan yang digunakan untuk penggaris segitiga adalah kebanyakan mika transparan atau sejenis akrilik ya. Penggaris segitiga ini biasanya digunakan sepasang segitiga, yaitu segitiga dengan sudut istema yaitu 45 derajat dan juga 60-30 derajat. Sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak Pak. Belum ada, Pak. Oh, Belum paham ada, lah Pak. ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya udah, saya lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada jangka. Kalian tahu nggak ini jangka itu buat apa? Membuat lingkaran, Pak. Nah, salah satunya itu ya, benar kata Dias. Nah, jangka merupakan suatu alat kelengkapan menggambar teknik digunakan untuk membuat lingkaran, elips, atau busur lingkaran. Nah, jangka memiliki dua kaki, yang satunya berbentuk runcing dengan jarum, dan yang satunya lagi bentuknya dapat diisi dengan ujung pensil, pulpen, trackpen, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di gambar contoh, itu ada yang satu itu ada jarumnya, nah yang satu lagi itu untuk untuk pensil ataupun
benda-benda yang bisa untuk membuat lingkaran supaya garisnya itu lebih jelas. Nah, penggunaan jangka bisa di-setel atau diatur apabila akan membuat gambar suatu bentuk lingkaran dengan jari-jari besar, dan apabila kaki jangka tersebut kurang panjang, maka salah satu kakinya harus disambungkan dengan kaki sambungan atau ditambahkan suatu alat tambahan apabila mau menggunakan rapido. Selanjutnya yaitu ada mal. Nah, mal ini merupakan alat kelengkapan dari menggambar teknik. Nah, fungsi dari mal ini untuk memudahkan dan mempercepat memproses pengerjaan dalam membentuk gambar, khususnya desain gambar-gambar arsitektur, bangunan, sipil, dan juga untuk menghasilkan bentuk yang gambar yang rapi, bersih, dan menarik. Nah, mungkin itu saja alat-alat gambar yang bisa Bapak sebutkan. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk itu apa ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Tidak ada, Pak. Anak-anak? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk penugasan, iya. Untuk penugasan, silakan kalian bentuk kelompok sendiri. Nah, untuk penugasannya itu, untuk kelompok itu ada dua tema. Silakan kalian bentuk. Ini ada berapa orang ya? Ada 12 orang ya kan? Iya Pak, ada 12 orang Pak. Nah, silakan kalian bentuk, berarti 12 dibagi 2 ya? 6 ya? Iya, Pak. Nah, silakan kalian bentuk. Untuk temanya itu ada mencari informasi perbedaan dari jenis-jenis pensil dari segi kekerasan dan digunakan untuk apa saja. Nah, yang kedua itu mencari alat gambar teknik selain yang ada di PowerPoint. Nah, kalian silakan cari informasi lebih lanjut mengenai alat-alat yang digunakan pada gambar teknik. Nah, untuk penugasannya itu yang pertama, kalian silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya, lalu kalian presentasikan dengan teman kelompok kalian masing-masing, lalu dibuat video ya. Nah, videonya itu diupload di YouTube. Nah, linknya itu dikumpulkan ke saya paling lambat hari Minggu jam 12 siang ya. Siapa? Siapa, Pak? Apa sudah jelas penugasannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata Bapak yang tidak berkenan di hati anak-anak. Tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran di mata pelajaran lainnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih, Bapak. Makasih, Pak. Baik. Kembali kasih juga. Sehat-sehat, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih juga, kawan. Jadi jangan lupa di-upload Pak ya, Pak, rekamannya. Berhenti dulu. Benar. Itu rekamannya Pak. belum di-stop itu. Pasti Belum di stop Pak rekamannya, Pak. Nanti kita masuk YouTube, Pak.